Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi bersama saya di pertemuan ketiga untuk statistik 1 dengan materi ukuran penyebaran. Baik, ini adalah pertemuan ketiga yang akan saya sampaikan beberapa bahasan ke depan. Ukuran penyebaran ini merupakan bagian dari statistik deskripsi. Ukuran penyebaran atau ukuran simpangan atau ukuran keragaman adalah suatu ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Yang termasuk ukuran penyebaran ini adalah menghitung jarak atau kisaran nilai atau range, kemudian mencari deviasi rata-rata, kemudian mencari varians dan standar deviasi atau simpangan baku. Ukuran penyebaran ini berlaku juga untuk data yang tidak dikelompokkan maupun data yang berkelompok. Untuk data yang tidak berkelompok, ada beberapa yang bisa disampaikan di sini. Mencari jarak. Untuk mencari jarak untuk yang tidak berkelompok merupakan ukuran yang paling sederhana dari ukuran penyebaran. Jadi jarak ini merupakan perbedaan antara nilai terbesar dan terkecil dalam suatu kelompok data, baik itu data populasi atau sampel. Semakin kecil ukuran jarak menunjukkan karakter yang lebih baik karena berarti data tersebut mendekati nilai pusat dan kompak. Jadi kalau nilai jarak atau ukuran penyebaran ini jika nilainya kecil itu justru lebih baik ya daripada nilainya yang besar. Dengan rumus jarak atau range ini tadi selisih, jadi nilai terbesar dikurangi nilai kecil. Kemudian ada deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata ini atau mean deviation adalah rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Jadi kalau dituliskan rumusnya seperti ini. MD atau mean deviation sama dengan sigma dari selisih antara data pengamatan dikurangi rata-rata hitungnya. X bar ini dibagi dengan N. Nah, harga mutlak ini dimaksudkan kalau hasilnya negatif itu berlaku positif. Misalkan hasil selisih antara X min X bar ini min 5, maka kalau harga mutlaknya itu menjadi 5. Kemudian ada varian dan standar deviasi. Varian dan standar deviasi ini adalah sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap nilai rata-ratanya. Varian ini adalah rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Varian ini juga dapat dibedakan antara varian populasi dan varian sampel. Yang membedakan nanti itu dilihat penyebutnya. Varian populasi adalah deviasi kuadrat dari setiap data terhadap rata-rata hitung semua data dalam populasi. Kemudian kalau varian sampel, deviasi kuadrat dari setiap data rata-rata hitung terhadap semua data dalam sampel, di mana sampel ini merupakan bagian dari populasi. Ini varian populasi dirumuskan seperti ini. Ini dinamakan theta kuadrat, sigma dari X min mu. Mu itu kalau perlu kita ingat lagi ke belakang bahwa itu ada nilai rata-rata juga, atau dengan X bar itu sama, dimana mu itu dicarikan dengan rumus sigma X dibagi N. Nanti hasil dari sigma X min mu dikuadratkan nanti dibagi N. Ini untuk varian populasi. Kemudian standar deviasi populasi ini adalah kalau didefinisikan adalah akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Kalau dilihat dari rumusnya itu merupakan akar kuadrat dari varian. Jadi kalau mencari standar deviasi populasi atau standar penyimpangan data
atau simpangan baku itu merupakan akar dari varians. Jadi perlu diingat, mencari standar deviasi itu adalah akar dari varians. Kemudian kalau varian sampel, kalau tadi kan varian populasi. Ini varian sampel hampir sama dengan rumus sebelumnya, cuma pembaginya N kurang 1. Dan tadi theta kuadrat, kalau ini S kuadrat. Jadi di sini sama, cuma pembaginya adalah N-1 untuk varian sampel. Sama-sama mencari rata-ratanya dulu. X bar kalau tadi mu. Nah, ini standar deviasi sampel tinggal di akar kuadrat saja dari varian tadi, maka itu mendapat standar deviasi sampel. Ini ya, jadi ini adalah varian sampel dengan S kuadrat tadi. Kalau standar deviasi sampel berarti akar dari variansnya saja. Nah, untuk penyebaran data yang dikelompokkan itu yang membedakan hanya nanti tentunya ada frekuensi. Sama mencari jarak juga di data berkelompok. Kalau di sini pengertiannya adalah range atau jarak adalah selisih antara batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas terendah. Nah, covariance dan standar deviasi data berkelompok ini sama dengan S kuadrat. Sama ya, kalau dilihat rumusnya cuma ada frekuensi di sini dengan dikalikan X min X bar dikuadratkan dibagi N-1. Karena kan kalau berkelompok itu ada frekuensi data yang berkelompok, ada kelas-kelasnya. Nah, standar deviasi tinggal di akar kuadrat saja dari nilai S kuadrat tadi. Ya, jadi kalau standar deviasi atau simpangan baku itu tinggal di akar kuadrat saja hasilnya yang telah kalian mencari nilai varian, standar deviasi tinggal diakarkan saja di akar kuadrat. Nah, ukuran penyebaran lainnya ada ukuran penyebaran relatif. Ukuran penyebaran relatif ini adalah mengubah nilai ukuran penyebaran dari berbagai satuan menjadi ukuran relatif atau persen. Yang termasuk ukuran penyebaran relatif yaitu ada koefisien range, koefisien deviasi rata-rata, koefisien deviasi standar. Jadi kalau ini lebih kepada satuannya nanti persentase. Koefisien range adalah pengukuran penyebaran dengan menggunakan range secara relatif. Dirumuskan seperti ini, KR. Kemudian koefisien deviasi rata-rata adalah ukuran penyebaran dengan menggunakan deviasi rata-rata relatif terhadap nilai rata-ratanya atau presentasi dari deviasi rata-rata terhadap nilai rata-ratanya. Kemudian ada koefisien standar deviasi, yaitu ukuran penyebaran yang menggunakan standar deviasi relatif terhadap nilai rata-rata yang dinyatakan sebagai persentase. Berikut rumusnya. Kemudian ada ukuran penyebaran lainnya, ada range interkuartil, ada deviasi kuartil, dan jarak persentil. Nah, itu yang bisa saya paparkan untuk materi penyebaran. Jadi poin dari materi ini adalah mencari nilai varian dan simpangan baku baik itu data tidak berkelompok maupun berkelompok. Kita lihat contoh latihan soal. Nah, ini contoh latihan soal yang akan kalian kerjakan ada 2. Jadi data pertama ini data yang tidak berkelompok dan data yang kedua adalah data yang berkelompok. Nah, data yang tidak berkelompok nomor 1 ini mencari simpangan bakunya. Simpangan baku itu sama dengan standar deviasi. Jadi mencari varian dulu baru mencari standar deviasi atau simpangan bakunya. Tadi kan penjelasannya kalau mencari simpangan baku atau standar deviasi adalah akar dari varian. Jadi yang terlebih dahulu yang kalian cari adalah nilai variannya dulu, baik itu data yang nomor 1 tidak berkelompok, yang nomor 2 adalah data berkelompok. Dilihat lagi nih rumusnya seperti apa untuk mengerjakan nomor 1 dan nomor 2. Untuk menyamakan kita pakai varian sampel aja ya rumusnya. Varian sampel maupun standar deviasi menggunakan rumus yang sampel yang penyebutnya adalah N-1. Jadi sama nih nomor 1 maupun nomor 2, dicarikan dulu rata-ratanya.
semua data ini yang nomor 1 rata-ratanya nanti dimasukkan ke dalam nilai variannya. Nilai varian ini kan mencari setiap data dikurangi rata-ratanya, kemudian dikuadratkan lalu dibagi n-1. Itu untuk nomor 1. Begitu juga nomor 2. Nomor 2 ini dicari nilai rata-ratanya dulu untuk data berkelompok yang menggunakan frekuensi ini, baru nanti mencari nilai variansnya. Oke ya, nilai variansnya berarti nanti kita menggunakan rumus yang sebentar, kita akan menggunakan rumus yang ini. Jadi data pertama maupun data kedua, nomor 1 atau nomor 2 tadi, untuk ini untuk yang nomor pertama, kita menggunakan rumus varian sampelnya. Untuk yang data yang tidak berkelompok, berarti jangan lupa mencari X barnya ini, nilai rata-ratanya. Kemudian nanti nilai standar deviasi atau simpangan bakunya merupakan akar kuadrat. Nah, nomor 2 nanti menggunakan rumus yang ini. Ya, menggunakan rumus yang ini di mana mencarikan X barnya dulu, X rata-rata. Baru nanti dimasukkan ke dalam rumusnya. Nah, rumus ini kalau berkelompok lebih mudah, kalian gunakan tabel pembantu dulu ya. Nanti akan saya buatkan tabel pembantunya, saya share di WA group. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi yang ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan latihan soalnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.